Bapak Kapolri, Kapolda Jatim, Kapolres Probolinggo, dan organisasi Bayangkari, serta seluruh masyarakat pada umumnya. Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran diri, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakbijaksanaan saya dalam menggunakan media sosial yang telah menyebabkan kegaduhan dan perhatian masyarakat saat ini. Saya sangat menyesal dan memohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan dan saya lakukan di platform IG Lulu Nuril dan TikTok Produk Madura tidak sepantasnya untuk dilakukan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate untuk seluruh Tribuners yang ada di rumah. Breaking News kali ini datang dari Bribka Nuril yang diperiksa karena kelakuan istrinya membentak anak magang hingga disorot gaya hidupnya yang mewah. Kapolda Jawa Timur Tony Hermanto dengan tegas memerintahkan Polres Probolinggo memeriksa anggotanya bernama Bribka Nuril terkait pelanggaran disiplin hingga kode etik. Hal ini buntut dari aksi istrinya Lulu Nuril yang viral karena membentak dan merendahkan anak magang di sebuah swalayan hingga pamer gaya hidup yang mewah. Selain Bribka Nuril, Polres Probolinggo ini juga diminta untuk memeriksa Lulu atas perbuatannya tersebut. Sebelumnya Lulu dari istri anggota polisi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dikenal gemar pamer gaya hidup mewah melalui postingannya di media sosial. Ketika video rekaman ia melakukan bullying terhadap pelajar pegawai magang di sebuah toko viral di media sosial, aksi Lulu menjadi sorotan netizen. Adalah Lulu sendiri yang mengunggah video kemarahannya terhadap siswa yang magang di toko tersebut lewat akun TikToknya. Ibu Bayangkari ini menuding siswi magang itu bersikap tidak sopan terhadap dirinya saat Lulu berbelanja di toko tempat siswa tersebut magang bekerja. Lulu sampai mengeluarkan kalimat kasar dengan mengumpat siswa perempuan berhijab tersebut seraya menyatakan bahwa dirinya punya banyak uang. Pada akun TikTok yang sama, Lulu kerap memamerkan gaya hidup yang hedon, misalnya memamerkan aksi liburannya ke luar negeri hingga memamerkan barang-barang branded miliknya. Di sisi lain terdapat video yang memperlihatkan Lulu bersama sejumlah rekannya menaiki sebuah mobil mewah sambil dikawal oleh mobil patwal. Bu Dwi, monggo Bu Lasmi, dari KDS, silakan. Bu Anggringnya sebelah sini, ya. Kurang ini ya. Sudah mantap ini sudah. Jadi gini, selamat siang rekan-rekan. Saya Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnuwardana. Hari ini kami sudah melaksanakan mediasi terkait permasalahan yang terjadi antara saudari Lulu kemudian dengan siswi Laila dari siswi SMKN Negeri 1 Kota Probolinggo. Alhamdulillah hari ini sudah tercapai kesepakatan damai dan kami saat ini akan persilahkan dari masing-masing pihak, dari Bu Lulu, dari Ibu Lasmi selaku orang tua daripada saudari siswi SMKN yang mewakili dari yang bersangkutan, kemudian dari KDS Supermarket Kota Probolinggo dan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Nanti kita akan dengarkan pernyataan dari para pihak. Silakan. Enggak ke depan. Maju. Agak maju lah. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lulu Sofiatul Jannah, pemilik akun TikTok
Lulu Nuril atau Produk Madura, IG Lulu Nuril Real, menyampaikan kepada yang terhormat Saudari Laila Nur Afni Sohibah dan kedua orang tua dari Laila Nur Afni Sohibah, Ibu Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Probolinggo dan segenap keluarga besar alumni SMKN 1 Probolinggo. Yang keempat, manajemen KDS Departemen Store, Bapak Kapolri, Kapolda Jatim, Kapolres Probolinggo, dan organisasi Bayangkari, serta seluruh masyarakat pada umumnya. Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran diri, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakbijaksanaan saya dalam menggunakan media sosial yang telah menyebabkan kegaduhan dan perhatian masyarakat saat ini. Saya sangat menyesal dan memohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan dan saya lakukan di platform IG Lulu Nuril dan TikTok Produk Madura tidak sepantasnya untuk dilakukan. Saya sadar bahwa media sosial adalah salah satu alat dalam berkomunikasi dan berbagai informasi. Namun saya telah kehilangan kendali dan melakukan hal-hal tidak terpuji sehingga menyebabkan kondisi anak tidak nyaman bagi Saudari Laila Nur Afni Sohibah dan keluarga SMK 1 Probolinggo serta institusi Polri dan organisasi Bayangkari. Saya berjanji akan lebih bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial. Nangis ya. Hal ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Agak ke depan, Bu. Nah. Sorry foto nanda cetak mana? Saya selaku dari orang tua Laila Nur Afni Sohibah, saya sudah memaafkan yang saya lakukan Mbak Nuril. Bu, Kondisi putri jenengan Bu, kondisi putrinya sekarang gimana, Ibu? Alhamdulillah sudah baik. Bu, hanya cukup gitu tuh, Bu. Sudah, jadi Bu Rasmi sudah memaafkan dan sanggup untuk tidak lanjutkan lagi permasalahan ini ya Bu ya. Nah ini dan terkait gaya silakan dari KDS. Selamat siang, saya perwakilan dari manajemen KDS terkait dengan komplain yang ditujukan kepada kami oleh Ibu Lulu. Sebenarnya kami sangat terbuka sekali dan di situ kita membuka kritik dan saran. Ada nomor WA yang tercantum di setruk belanja, jadi tidak usah kemana-mana. Ini untuk pembelajaran kita semua dan kita sudah saling memaafkan tadi. Terima kasih Bapak untuk mediasinya hari ini. Terima kasih Bu Nari dari KDS Informasi. dan terkait gaya hidup dan Benar. langkah polisi apa dan? Dari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Kepala SMK 1 Probolinggo mengucapkan banyak terima kasih atas mediasi hari ini, dan ini adalah bentuk pembelajaran bahwasanya setiap perbuatan itu pasti berdampak, ada resikonya juga, dan perbuatan ini adalah salah satu perundungan yang memang harus dituntaskan sampai selesai dan tidak berlanjut. Dan alhamdulillah hari ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres, kepada KDS, kemudian kepada Ibu Nuril dan Pak Nuril karena sudah beritikat baik untuk hadir sesuai dengan apa yang kami harapkan, karena tugas kami adalah mengantarkan anak didik kami untuk menuju gerbang apa yang diharapkan oleh anak kami. Hargai anak-anak juga, mereka punya hak, mereka juga butuh perlindungan, dan tolong apa yang menjadi masa depan mereka kita kawal bersama dari sekolah, instansi, dan kemudian dari masyarakat secara umum. Terima kasih. Bu, somasi yang diluncurkan apa ditarik lagi Bu? Somasi Kapolres Bu. Baik, rekan-rekan, terima kasih. Ini dari statement semua pihak yang sekarang ini sudah kita saksikan bersama, kita lihat bersama, kita dengarkan bersama bahwa permasalahan ini
semua pihak sudah saling memaafkan dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan secara hukum maupun yang lainnya. Ya, jadi kita anggap permasalahan ini sudah selesai sampai di sini. Kapolri itu soal gaya hidup gimana Dan? Tanggapannya Dan? Terima kasih. Nanti kita bahas itu ya. Ya, kita selesaikan ini dulu. Nanti kita lihat mungkin ada rekan-rekan kita salaman dari Bu Lasmi sama Bu Nurul bahwa ini memang sudah benar-benar itikat baik dari kedua belah pihak. Tulus ya Bu, ikhlas ya. Insya Allah. Semoga Allah memberkahi semua apa yang kita lakukan. Saling berkunjung nanti. Saling berkunjung. Gimana dengan yang di videokan itu Dan? Terima kasih rekan-rekan. Pada hari ini Rabu tanggal 6 September 2023 bertempat di SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Kami dari Polres Probolinggo, saya selaku Kapolres Probolinggo melakukan mediasi, memfasilitasi dari beberapa pihak, yaitu yang pertama dari orang tua Adinda Laila, siswi SMK Negeri 1, kemudian dari Bu Lulunya, kemudian dari pihak sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Kota Probolinggo, dari KDS Supermarket Kota Probolinggo. Kami berkumpul di forum mediasi dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana mediasi dengan baik dan lancar. Adapun kesimpulannya yaitu dari semua pihak sudah saling memaafkan dan tidak melanjutkan perkara ini untuk ke tahapan berikutnya. Jadi sudah dianggap sudah selesai sampai di sini. Itu hasil yang pertama. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, saya selaku Kapolres Probolinggo akan menindak tegas bagi anggota yang terlibat dalam permasalahan ini sehingga menimbulkan ketidakbaikan atau ketidaknyamanan atau kerugian bagi institusi kami. Sudah kami lakukan tindakan tegas kepada anggota kami yang terlibat. Kami fokus, kami serius dalam menangani permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada netizen yang telah memberikan masukan yang konstruktif kepada kami, sehingga insya Allah masukan-masukan yang konstruktif dari masyarakat maupun dari netizen dapat mendorong kami Polres Probolinggo memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Demikian yang kami sampaikan kepada rekan-rekan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan berupa apa dan sanksinya? Mungkin Dan bisa disebutkan. Jadi sanksi yang bersangkutan kita akan copot dari jabatannya sekarang, dari Polsek kita kembalikan ke Polres. Kemudian sementara proses sidang kode etik maupun hukuman disiplinnya sementara berjalan. Terima kasih. Terima kasih ya. Di proses mediasi antara seleb TikTok dan sekaligus Bayangkari Polres Probolinggo beserta suaminya Lulu dan Bribka Nuril. Mediasi ini berlangsung tertutup, dilakukan di SMKN 1 Probolinggo, tempat siswi magang yang dibentak-bentak oleh Lulu.
di salah satu pusat perbelanjaan di kota Probolinggo. Saat ini proses mediasi sudah tuntas dan seluruh pihak dari seleb TikTok, suami, keluarga siswi maupun pihak pusat perbelanjaan telah saling maafkan, dan persoalan yang kemarin terjadi menjadikan pelajaran bagi mereka. Terima kasih. Bu Dwi, monggo Bu Lasmi. Dari KDS. Silakan. Bu Anggrini sebelah sini. Ya. Bapak Kapolri, Kapolda Jatim, Kapolres Probolinggo, dan organisasi Bayangkari, serta seluruh masyarakat pada umumnya. Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran diri, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakbijaksanaan saya dalam menggunakan media sosial yang telah menyebabkan kegaduhan dan perhatian masyarakat saat ini. Saya sangat menyesal dan memohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan dan saya lakukan di platform IG Lulu Nuril dan TikTok Produk Madura tidak sepantasnya untuk dilakukan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate untuk seluruh Tribuners yang ada di rumah. Breaking News kali ini datang dari Bribka Nuril yang diperiksa karena kelakuan istrinya membentak anak magang hingga disorot gaya hidupnya yang mewah. Kapolda Jawa Timur Tony Hermanto dengan tegas memerintahkan Polres Probolinggo memeriksa anggotanya bernama Bribka Nuril terkait pelanggaran disiplin hingga kode etik. Hal ini buntut dari aksi istrinya Lulu Nuril yang viral karena membentak dan merendahkan anak magang di sebuah swalayan hingga pamer gaya hidup yang mewah. Selain Bribka Nuril, Polres Probolinggo ini juga diminta untuk memeriksa Lulu atas perbuatannya tersebut. Sebelumnya Lulu dari istri anggota polisi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dikenal gemar pamer gaya hidup mewah melalui postingannya di media sosial. Ketika video rekaman ia melakukan bullying terhadap pelajar pegawai magang di sebuah toko viral di media sosial, aksi Lulu menjadi sorotan netizen. Adalah Lulu sendiri yang mengunggah video kemarahannya terhadap siswa yang magang di toko tersebut lewat akun TikToknya. Ibu Bayangkari ini menuding siswi magang itu bersikap tidak sopan terhadap dirinya saat Lulu berbelanja di toko tempat siswa tersebut magang bekerja. Lulu sampai mengeluarkan kalimat kasar dengan mengumpat siswa perempuan berhijab tersebut seraya menyatakan bahwa dirinya punya banyak uang. Pada akun TikTok yang sama, Lulu kerap memamerkan gaya hidup yang hedon, misalnya memamerkan aksi liburannya ke luar negeri hingga memamerkan barang-barang branded miliknya. Di sisi lain terdapat video yang memperlihatkan Lulu bersama sejumlah rekannya menaiki sebuah mobil mewah sambil dikawal oleh mobil patwal. Bu Dwi, monggo Bu Lasmi. Dari KDS. Silakan.
Sudah merekam ini sudah. Jadi gini, selamat siang rekan-rekan. Saya Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnuwardana. Hari ini kami sudah melaksanakan mediasi terkait permasalahan yang terjadi antara saudari Lulu kemudian dengan siswi Laila dari siswi SMKN Negeri 1 Kota Probolinggo. Alhamdulillah hari ini sudah tercapai kesepakatan damai dan kami saat ini akan persilahkan dari masing-masing pihak, dari Bu Lulu, dari Ibu Lasmi selaku orang tua daripada saudari siswi SMKN yang mewakili dari yang bersangkutan, kemudian dari KDS Supermarket Kota Probolinggo dan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Nanti kita akan dengarkan pernyataan dari para pihak. Silakan. Enggak ke depan. Maju dulu. Agak maju lah. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lulu Sofiatul Jannah, pemilik akun TikTok Lulu Nuril atau Produk Madura, IG Lulu Nuril Real, menyampaikan kepada yang terhormat Saudari Laila Nur Afni Sohibah dan kedua orang tua dari Laila Nur Afni Sohibah, Ibu Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Probolinggo dan segenap keluarga besar alumni SMKN 1 Probolinggo. Yang keempat, manajemen KDS Departemen Store, Bapak Kapolri, Kapolda Jatim, Kapolres Probolinggo, dan organisasi Bayangkari, serta seluruh masyarakat pada umumnya. Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran diri, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakbijaksanaan saya dalam menggunakan media sosial yang telah menyebabkan kegaduhan dan perhatian masyarakat saat ini. Saya sangat menyesal dan memohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan dan saya lakukan di platform IG Lulu Nuril dan TikTok Produk Madura tidak sepantasnya untuk dilakukan. Saya sadar bahwa media sosial adalah salah satu alat dalam berkomunikasi dan berbagai informasi. Namun saya telah kehilangan kendali dan melakukan hal-hal tidak terpuji sehingga menyebabkan kondisi anak tidak nyaman bagi saudari Laila Nur Afni Sohibah dan keluarga SMK 1 Probolinggo serta institusi Polri dan organisasi Bayangkari. Saya berjanji akan lebih bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial. Hal ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Juga ke depan, Bu. Sorry putus ndak ketok nomor. Saya selaku dari orang tua Laila Nur Afni Sohibah, saya sudah memaafkan yang saya lakukan batin. Bu, kondisi putri jenazah. Dikit, Bu. Bu, kondisi putrinya sekarang gimana, Ibu? Bu, hanya cukup itu tuh, Bu. Nah, jadi Bu Lasmi sudah memaafkan dan sanggup untuk tidak lanjutkan lagi permasalahan ini ya Bu ya. Nah, ini Dan terkait gaya silakan dari KDS. Selamat siang, saya perwakilan dari manajemen KDS terkait dengan komplain yang ditujukan kepada kami oleh Ibu Lulu. Sebenarnya kami sangat terbuka sekali dan di situ kita membuka kritik dan saran. Ada nomor WA yang tercantum di setrum belanja, jadi tidak usah kemana-mana. Ini untuk pembelajaran kita semua dan kita sudah saling memaafkan tadi. Terima kasih Bapak untuk mediasinya hari ini. Terima kasih Bu Hari dari KDS. Dan terkait gaya hidup dan Benar. langkah polisi apa dan? Dari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Kepala SMK 1 Probolinggo
mengucapkan banyak terima kasih atas mediasi hari ini, dan ini adalah bentuk pembelajaran bahwasanya setiap perbuatan itu pasti berdampak ada resikonya juga, dan perbuatan ini adalah salah satu perundungan yang memang harus dituntaskan sampai selesai dan tidak berlanjut. Dan alhamdulillah hari ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres, kepada KDS, kemudian kepada Ibu Nuril dan Pak Nuril karena sudah beritikat baik untuk hadir sesuai dengan apa yang kami harapkan, karena tugas kami adalah mengantarkan anak didik kami untuk menuju gerbang apa yang diharapkan oleh